Assalamualaikum sahabat guru hebat seluruh Nusantara. Kali ini saya akan menghadirkan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar tentang penyebaran pemahaman Merdeka Belajar bersama teman sejauh. Ada 6 modul yang kita pelajari pada materi ini, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam rangka pendampingan kita kepada murid, kita harus terus belajar demi menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Dalam modul mendidik dan mengajar, kita harus bisa membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin, maka pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita tetap ada di masa yang akan datang. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus memperhatikan kodrat keadaan murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, karena segala perubahan terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan. Lalu bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif? Ada azas yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Namun demikian, pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, hal ini akan menguatkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik murid-murid kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Pada modul ini, kita lebih memahami murid sebagai individu yang utuh dengan segala latar belakang serta upaya apa yang bisa pendidik bantu dalam proses belajar mereka. Menurut KHD, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menemukan karakter seseorang. Bagian biologis erat kaitannya dengan bagian intelligible. Bagian biologis berhubungan dengan rasa. Bagian intelligible berhubungan dengan kognitif. Kecerdasan berpikir atau intelligible murid harus dapat selaras dengan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Kita juga bisa menerapkan teori konvergensi dari KHD yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi watak biologis dan watak intelligible. Watak biologis berhubungan dengan rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, berani, dan segala perasaan jiwa manusia. Watak intelligible berhubungan dengan kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan. Watak biologis tidak dapat berubah, watak intelligible dapat berpartisipasi sebagai partisipan dalam pembelajaran. Intelligible murid bisa berubah dari ketidaktahuan tentang pengetahuan menjadi tahu atau sadar. Akan tetapi, watak biologis bisa dikurangi atau memudar. Misalnya, pada kegiatan kolaborasi, rasa takut, pemalu, tidak percaya diri menjadi semakin pudar karena
murid sudah mendapatkan kecerdasan pikirannya. Pada